di Sarkem yang paling murah. Ya pengalaman bro, aku kayak ini londe kok ada kayak gitu. Pengalaman. Itu PLK yang paling murah sejam 200.000. Sejam 200.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Gula berarti lu larang suara lonte tinimbang suara rakyat. Mbok ya kalau mau beli suara rakyat yang mahal sekalian. Jangan menghina rakyat gitu. Ayolah Pak, pola-pola seperti itu kita buat. Kalau kayak umpamane bapak-bapak dewan, nggak usah Anda bayar rakyat selama kemudian berprestasi, kinerjanya bisa dilihat oleh rakyat. Pasti dipilih lagi, betul? Pak Bupati, wah apik dipilih meneh. Gampang Pak Bupati pengen nyenengke wong Temanggung iki. Hari ulang tahun Kabupaten Temanggung ngundang Gus Miftah. Seneng Pak Bupati. Lah wali kota Los Angeles Amerika Serikat lho ngundang Gus Miftah. Bupati Temanggung ora iki. Sangel lho. Saya ketemu. Orang aku mau jaluk mau undang-undanganku oke banget kok presiden yang undang aku ngaji kok. Paham? Ya mung pantes sih. Rakuat Gus. Rakuat bayar gitu ya. Ya nganggo BLT rapo. Orang ngajar, masa bayar kayak kredit gitu. Lah kayak tuyul kreditan. Arung tahun pas tahun. Makanya Al-Imsak ayo menahan diri. Kasus di Sumatera Utara, istri Kapolres pamer uang di TikTok. Untuk apa? Pansos. Kalau kamu bilang pansos, kasihan suaminya. Suaminya kerja untuk negara 24 jam. Istrinya malah pamer. Akhirnya apa? Dicopot dari jabatannya. Coba. Ayo para istrinya polisi. Rungokno ibu-ibu Bayangkari itu. Kadang-kadang suamimu itu berperilaku lebih, menyalahgunakan wewenang dan jabatannya karena tingginya tuntutan seorang istri. Betul? Sakit bojomu. Gaya hidupnya terlalu tinggi. Saya bilang begini, konco-koncoku semuanya. Apa sih bedanya sederhana dengan miskin? Ternyata bedanya itu sedikit sekali. Sederhana itu adalah gaya hidup, miskin itu kondisi hidup. Jadilah pejabat yang sederhana, jangan yang miskin. Lah, di Indonesia itu paling banyak Pak Kapolres sekarang apa? Yang mentalnya miskin. Saya yakin gaji tentara, gaji polisi, kalau hanya untuk makan dan minum, untuk hidup sehari-hari pasti cukup. Yang bikin tidak cukup itu karena apa? Karena keinginan hidup. Karena berperilaku tidak sederhana. Betul? Dua dari bareng-bareng. Lah ternyata apa? Elek sing lanang iki kadang-kadang terlalu tingginya tuntutan seorang istri. Aku ngerti Bu, hari ini cowok good rekening lebih menarik daripada good looking. Tapi jangan sampai kemudian tuntutan tidak hanya polisi Bu, ya kita juga sama. Wong wedok Temanggung ki rungono kupingmu. Bojomu ki perlakune aneh-aneh, kadang-kadang apa? Mergo ra kuat disambati karo mbok wedok. Pak aku pengen iki. Akhirnya suaminya diwangi-wangi utang. Yang sebenarnya kelasnya baru naik motor, pengen punya mobil, motornya dijual untuk DP beli mobil. Sebulan 2 bulan bisa bayar, bisa ngangsur. Bulan ketiga mulai nangis, nyanyi lagune Gus Dur karo umbah-umbah nang pinggir kali. Uripe ayem rumangsa aman dunungi rasa tanda yen iman karo nangis sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan cangkem.
Iso lamaran kok sabunan. Sehingga Allah menghadirkan al-imsak, ayo ngempet. Rakyatnya ngempet, nggak usah terlalu banyak tuntutan kepada pimpinan, kepada pemimpin. Loh, aku kira setuju kok rakyat dididik mengajukan proposal untuk Pak Bupati. Bupatimu ki lho gajine piro? Loh, gajine bupati ki mung 5 juta cah. Kula bola-bali gawe proposal untuk bupati, mesake bupatimu ki padha karo Pak Bupati mang maling, sing penting kula mau sumbang. Mesake. Pak Bupati gajine pinten Pak Bupati? 6 juta. Terjawab tahun, kenapa nggak bisa ngundang saya ngaji? 6 juta bro. Ya ndak mampu. Seharusnya apa? Begitu jenengan itu milih Pak Bupati di Temanggung, Pak Bupati, rakyat Temanggung percaya jenengan tak dadi bupati. Pun rasa mikir lah pengajian jenengan rasa nyipir nyumbang macam-macam, sing penting jenengan jadi bupati sing apik. Saya wakafkan Pak Bupati untuk kepentingan rakyat Temanggung. Itu baru keren. Pengayom. Bupati itu pengayom, bukan penggayem. Pengayom. Mesake bupati lho, sampai neng omah ra ndek panganan ning kene mangan jero ae lho delok kan. Taiwangi kok bupati pokoke, Taiwangi. Mohon bersabar Pak Bupati. Ini spesial Pak Kapolres, ini kamera di depan sana itu kamera kru kita dari BTV, acara Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang setiap Sabtu dan Minggu di Berita 1. Jadi ini adalah satu acara yang kita create untuk menampilkan dakwah ala Ahlus Sunnah Al Jamaah ala Gus Miftah. Nah, ibu-ibu yang baru sadar silakan make upnya didandani. Siapa tahu nanti masuk TV gitu. Kayak ibu kan mau kipas-kipas itu bukan karena takut kemeringat Pak. Mau wedi wedake luntur. Ngono wis tuwa ya jilbabe pink lah. Menjijikan. Gila nih. 50. Insyaallah. Imsak. Sih, selawatan dhisik ya. Ya, selawatan dhisik. Kita mulai dengan minum degan dulu. Kancane ya, dipikir no. Matamu. Wis laku, Cuk. Kancane ya dipikir. Saya tahu kalau dia yang teriak tadi bukan berbuka dengan yang manis, tapi berbuka dengan yang gratis. Ini bakso ya Pak. Kayak tadi saya berangkat ke sini, turun dari pesawat mau ngaji di Sukoharjo. Ada yang WA begini, Kiai boleh nggak kalau siang-siang bulan puasa kita puasa kumur-kumur pakai kuah bakso? Iki mana takon nopo iki aku? Kaya ono ae wong takon. Akhirnya saya jawab, sebaiknya di siang hari bulan puasa jangan berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Jeru. Untuk apa banyak yang ngajak buka puasa bersama kalau nggak ada yang ngajak hidup bersama? Iya. Jeru. Makanya judulnya ngabuburit, ngajak buru-buru merit. Saya jomblo-jomblo, katakan sama cewekmu, berbukalah dengan aku. Kenapa? Karena selain manis aku juga jomblo. Oh tapi benar. Pak Dan Ramil, Pak Dandim. Selawatan yuk, saya jadi ingat Dan Ramil ngundang pengajian Kiai Istighosah, Pak Dandimi datang. Aku dimulai Istighosah. Kiai ini wirid, ya Qadim. Dan Ramilnya protes, Pak Kiai, ini panitianya Koramil, bukan Dandim. Aku langsung dibilang, ya Koramil, ya Koramil. Iki sing ngiringi sapa iki? Aku dhewe.
pakai piano, pakai melodine, orang dangdutan. Orang Temanggung yang hidupnya merasa susah, belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk yang spesial, mampu bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Masuk, Aiko. Poluane ayu-ayu nih. Pacarin dong, we, Gus. Pacari kabeh. Gimana aku cowok apaan? Bapak NU Ibu Muslimah. Lemese posone awan mau kok lemese saiki. Ya semangat. Sing bengoke banter tak dongake THR mudhun. Lanjut. Bapak NU Ibu Muslimah, Kakang Ansor Adeva tayat tahlilan saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat goblok. Berkat sendiri. Pantesan Pak Ketua Dewan lemu berkat. Rahmat apa berkat? Sekarang tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala Indonesia makmur rakyate berkah, kabeh akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah salamullah ala hawa nafsunya. Yen wis mati bondora melu, bojo ayu isono sing nemu, isono sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah
pisan ojo mung dolanan, ayo sregep ndere solawatan. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Makan jagung minumnya kopi, Bupati Temanggung rata ngundang ngaji. Tenang terus. Amor mo. Amor. Pak Bupati langsung bisik-bisik karo ketua dewan. Ngesuk. Kayaknya Kapolresnya salah ngundang kiai. Insyaallah. Coba ini Bapak Ibu, kenapa kita tidak boleh menyakiti hati rakyat? Coba kita baca satu hadis Nabi, Bapak Ibu. Insya Allah ini pengajiannya sampai jaminan ini mungkin. Bos. Bos, bayarannya oke, Om. Cangkemmu kuwi. Bayaran oke. Ora penak wong Agus iki bocah aku ora penak ta aku. Murah dinyang. Bayarane oke cangkeme. Kenapa jadi malu? Bosok bayarannya oke. Tak wekrek lho ya. Diangsur cok, diangsur. Al muslimu akhul muslim. Seseorang muslim itu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Kita ditakdir oleh Allah tinggal di Indonesia 85% muslim. Ada 15% yang lainnya orang yang ditakdir oleh Allah berbeda agama dengan kita. Dan ingat, walaupun 15% ini minoritas, mereka punya hak yang sama sebagaimana yang 85%. Di mata Pancasila kita semuanya sama, di dalam bernegara kita semuanya setara. Maka walaupun 85% kita muslim, bukan berarti ada arogansi dari mayoritas kepada minoritas. Nggak ada, sama. Saya tadi matur sama Pak Bupati, dulu tahun 2011 pas gereja Temanggung itu dirusak, saya sudah membuat acara di gereja itu. Waktu itu saya buatkan acara indahnya perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya waktu itu datang tahun 2011 Pak Kapolres, saya bawa sumbangan untuk teman-teman kita di gereja itu. Saya bilang, dalil apa yang memperbolehkan bagi kita untuk merusak gereja? Nggak ada. Sebutkan kepada saya dalil yang memperbolehkan kita memprovokasi agama lain. Nggak ada. Makanya Kanjeng Nabi tadi membuat bahasa akhul muslim. Ada bahasa ukhuwah. Akhun itu artinya saudara, ukhuwah itu artinya persaudaraan. Hanya kalimatnya ditambahi akhun menjadi ukhuwah. Dan di dunia ini yang bisa membuat saya cuma dua. Satu kopi, dua istri. Efek seminggu udah ketemu bojo ini. Jajan, Gus. Jajan matamu jangan. Iya kok jajan lho Pak. Jangan ngomong kene iki kok piye iki. Jajan Gus. Gratisan. Lah wong aku sing gratisane oke kok. 50. Maka kemudian di dalam ukhuwah ini kita mengenal ada 3 ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah, atau yang kita kenal dengan bahasa lain ukhuwah insaniyah. Nah, coba, karena kita mayoritas penduduknya muslim, ya mungkin alasan itu banyak pejabat yang beragama Islam, walaupun
mereka yang tidak beragama Islam mempunyai kesempatan yang sama. Contoh, kepolisian, Kapolrinya Bang Sigit Nasrani. Dalam kacamata undang-undang boleh? Oh boleh. Kenapa? Karena kepolisian itu lembaga kamtipmas, bukan lembaga agama. Yang boleh daftar polisi siapa? Semua agama boleh. Mau Islam masuk polisi boleh, Kristen boleh, Katolik boleh, Hindu, Buddha, Konghucu boleh. Dharma Gandul saya nggak tahu. Saya kemarin tanya Gus, tahu nggak agama Dharma Gandul? Saya nggak tahu apa itu Dharma Gandul. Tapi kalau Gandulnya Mbak Dharma, saya tahu. Dharma Gandul ini apa? Dan semua ini dijamin oleh undang-undang. Maka Kapolrinya mau Kristen boleh, mau Katolik boleh, Hindu boleh. Makanya dulu kalau Pak Kapolres ingat zaman kabar reskrimnya Pak Sigit waktu itu diusulkan sama Pak Jokowi jadi Kapolri, di demo sama banyak orang. Itu kan orang Nasrani, kenapa dicalonkan menjadi Kapolri yang mayoritas polisi itu Islam? Saya bilang, Polri itu lembaga kamtipmas, bukan lembaga agama. Artinya siapapun yang punya kualifikasi, punya kapasitas, ya dia boleh jadi Kapolri. Bu Pak Sigit, Bu Muhammad, Bu siapa boleh. Yang salah itu kalau Pak Sigit jadi ketua MUI. Loh. Maka yang pertama kita diperkenalkan dengan ukhuwah Islamiyah. Ayo, wong Islam Temanggung sing akur. Ciri-cirinya orang Islam yang baik itu apa? La yatlimuhu wa la yuslimuhu. Mereka tidak boleh berbuat dolim dan aniaya. Tidak boleh dolim, tidak boleh mendolimi, tidak boleh aniaya, tidak boleh menganiaya. Ayo, Temanggung sing akur, sesama muslim, ukhuwah Islamiyah. Pasti yang datang malam hari ini mungkin, mohon maaf, ormasnya beda. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, atau mungkin ada apa lagi? MTA. Terus apapun itu. Mungkin Wahabi teko lak Wahabi gelem teko ngajine aku ya seneng. Men ora gampang ngafir-ngafirke wong liya. Astani. Betul? Jangan sampai kemudian apa? Perbedaan ormas saling menjelekkan. Oh, menawakmu wong NU. Yang sekarang saya agak sedih itu gini Pak ya, di medsos lagi rame itu. Saling mengolok antara Gus dengan Habib. Jujur saya itu bagaimanapun guru saya itu banyak yang Habib. Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Sekarang lagi geger, kayak kemarin puncaknya di Jogja. Ada yang datang mengaku pembelanya Habib, datang ke sahabat saya Gus Fuad, terjadi tindak kekerasan. Akhirnya saling lapor Pak Bupati ke kepolisian. Yang datang lapor polisi, yang didatangi juga lapor polisi. Makanya keren kalau sekarang ada undang-undang pasal restoratif justice itu saya setuju. Restoratif justice itu Bu, kalau Anda bermasalah katakanlah dengan suaminya kamu laporkan polisi, kemudian terjadi kesepakatan untuk damai, maka tidak perlu kasus itu dibawa ke meja hukum. Itu namanya restoratif justice. Yang terjadi umpamanya kasusnya Lesti Kejora dengan Rizky Bilar dicabut, itu boleh, apalagi suaminya sendiri. Tapi lucu nih, ketika Lesti Kejora mencabut laporan, sing cerewet wong Temanggung. Kenapa laporannya dicabut? Lah wong sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe yo pink. Sing jilbabe ireng insyaallah luweh parah. Oh iki yo iki. Itu namanya restoratif justice. Malu Pak. Ada orang mengatakan begini sekarang di medsos, NU itu tidak menghargai Habib. Goblok cangkem. Yaman, Habib dari Yaman itu datang ke Indonesia pertama kali. Yang mau ngopeni itu NU Pak. Tanya Pak Bupati yang aktivis PMI, NU. Orang dulu belum kenal Habib, NU wis ngopeni Habib. Dan persoalan Habib, saya menggunakan mengutip pendapatnya Sayyid Abdullah Al-Haddad.
wa ala kafatil muslimin ayyataqidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyuwaqiruhum wa yu'adhimuhum bi ghairi israfin wala huluwin. Jadi mohon maaf, kalau persoalan dengan Habib itu kata Said Abdul Al-Haddad, hendaklah orang Islam itu menghormati, menghargai, menyayangi tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas. Sekarang di Indonesia ribut, malah ada usul tes DNA, bener nggak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, gue wani kok ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu gue kok cetowo ngapik itu. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Saya itu mohon maaf Bu, saya itu sering banget berseberangan dengan para habaib. Tapi mohon maaf, yang saya lawan itu adalah siasahnya. Karena bagi saya, bedakan antara kiai dengan Habib. Kiai itu dihormati karena sifatinya, Habib yang durianya Kanjeng Nabi itu dihormati karena zatnya, karena darahnya. Persoalan dia duriah Kanjeng Nabi wajib dihormati, tapi siasahnya tidak wajib ditaati. Di Indonesia itu persoalannya adalah kalau berbeda dianggap musuh. Padahal beda itu boleh, yang nggak boleh itu bercerai-berai. Maka wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berbeda boleh. Contoh, ukhuwah itu kan bisa didasarkan kepada suku, agama, bahkan profesi. Pak Agus profesinya polisi, maka ada ukhuwah coklatiyah. Ukhuwah sesama baju coklat, sesama anggota kepolisian. Bahkan mohon maaf, sama-sama sekolah muncul istilah reuni. Makanya kalau kamu putus dari pacar kamu jangan bilang mantan, tapi bilanglah alumni. Kenapa? Karena ada potensi untuk reuni. Iya, ngono dan hati-hati, banyak yang reunian dengan modus buka puasa bersama. Iya, hati-hati.